Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau melanjutkan seri 2 tentang kakek nenek kita sebelum Masehi, agamanya apa. Dan nanti mau lanjut permintaan dari subscriber tentang Al-Maidah ayat 51 dan Al-A'raf ayat 25. Intinya begini, kalau kita memahami secara sejarah, tidak usah mengaktifkan memori roh, kita pasti tahu kakek kita tuh pasti mengalami fase-fase daerah, tempat tinggal manapun, lingkungan. Itu pasti tahu sampai kepada si A, si B. Sehingga begini, kalau umpama ada orang Fir'aun itu jelek, pas diurut nggak taunya Fir'aun kakeknya, nggak jadi jelekin. Abu Jahal jelek, pas diurut nggak taunya Abu Jahal kakeknya, nggak jadi. Itulah perlunya memori roh. Si A jelek, umpamanya yang zaman sekarang, si A jelek, nggak taunya perilakunya si A sama dengan perilaku kakek kita, nggak jadi. Si B jelek, nggak taunya sama kelakuannya si B sama kelakuannya nenek kita. Lah itulah, agar kita intinya menahan diri. Kalau kita tahu perilakunya si A, si B yang sekarang, itu takutnya sama dengan kakek kita, takutnya sama dengan nenek kita, termasuk takutnya agamanya sama dengan nenek kita. Itulah pemahaman tentang turun-temurun. Jadi kita perhatikan, saya tadinya dari siapa. Itu nanti ketahuan, agar kita bisa menahan diri. Saya mau menerangkan tentang Al-Maidah ayat 51. Ini saya baca isinya saja ya, maknanya saja. Kalimatnya begini: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Gusti Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim. Ini arti lapis 1 ya, Al-Baqarah 115. Innallaha wasi'un alim. Mari kita luaskan makna, karena Gusti Allah ilmunya sangat luas. Jadi 7 lapis langit tersirat, 7 lapis bumi tersurat. Ini namanya makna lapis 1. Kalau tentang teman setia, baik dari Yahudi, Nasrani, Islam sendiri, yang namanya teman setia itu tidak ada. Nah ini ya, secara kalimat, teman setia berbentuk manusia tidak ada. Karena setia itu siaga, selalu siap siaga, 24 jam dimanapun. Kalimatnya wahai orang-orang yang beriman. Ini kalimatnya beriman titik. Kalau orang-orang yang beriman memilih teman, memilih pimpinan, memilih perlindungan hanya kepada Gusti Allah. Ya, kalau Gusti Allah itu sangat setia, sangat melindungi pemimpin yang mengayomi, karena Gusti Allah juga bersifat Malikul Mulki, raja yang merajai. Jadi kalau Gusti Allah itu 24 jam benar-benar setia. Di dalam mimpi saja Gusti Allah ikut. Apakah teman kita kalau dalam mimpi ngikut?
Pas mandi temen setia berbentuk orang, apakah ikut? Kalau Gusti Allah ikut. Itu loh. Jadi jelas ya, teman yang paling setia, pemimpin yang paling setia, raja yang paling setia adalah Gusti Allah. Makanya kalau orang-orang beriman ya milihnya Gusti Allah. Nggak cuman milih Yahudi dan Nasrani, saya sendiri orang Islam, milih orang Islam juga nggak maunya milih Gusti Allah. Karena Gusti Allah dimanapun berada, selalu setia, selalu ikut. La tahzan innallaha ma'ana. Dimanapun. Seumpama nggak usah orang lah, diri kita. Kadang ya raganya di masjid, raganya ini di masjid, jiwanya di luar masjid, lah itu nggak setia. Ini ya, jiwanya kita saja kadang nggak setia dengan raga, jiwanya di masjid, raganya di masjid, jiwanya ada di pasar, ada di kantor, ada di lapangan, ada di jalan. Nggak usah ngomong Yahudi, Nasrani, kita saja jiwa dan raganya kadang-kadang nggak setia. Jadi nggak cuman Yahudi dan Nasrani, siapa saja, ini hanya buat contoh, agama apa saja kalau bentuknya manusia untuk mencari teman setia, tidak ada yang 24 jam full, itu nggak ada yang disebut teman setia. Jadi ini makna Al-Quran sangat luas. Makanya di sini sesungguhnya Gusti Allah, ya saya tambahin ya, sesungguhnya Gusti Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim karena memilihnya orang. Makanya ini pinter Gusti Allah kalimatnya. Kalau milihnya Gusti Allah, ya bakal diberi petunjuk. Kalau milih temennya kok sebagai manusia, manusia setianya kayak apa? Nggak bakalan full. Yang nggak bakalan full, yang full hanya Gusti Allah. Ini nanti ada lapis ketiga, lapis keempat lebih dalam lagi. Kalau diartikan kalimat Yahudi adalah memberi petunjuk, oh jalan ini ke sana loh. Nasrani secara kalimat mengasihi. Nah itu secara kalimat ya, jadi bukan kelompok golongan. Ini saya mengartikan secara kalimat. Kalau disebut ini kelompok dan golongan, ya golongan apa saja, agama apa saja, kalau bentuknya manusia, saya mencari, umpamanya saya Islam, mencari teman Islam, juga nggak bakalan setia. Yang setia hanya Gusti Allah, yaitu mohon diingatkan. Terus ini surat Al-A'raf ayat 25, ini permintaan subscriber juga. Suruh dibaca ya, lihat. Ola fiha tahs, ya tah. Yauna wa fiha tamutuna wa minha takhrujun. Ini kalimatnya, dialah Gusti Allah, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana kamu akan dikeluarkan. Kalimatnya ini buka kurung, dibangkitkan kurung tutup. Ini jangan dibaca. Dibangkitkan itu hanya pelengkap. Kalau bangkit, kalimatnya bukan takhrujun. Takhrujun itu sama juga kharaja yakhruju. Takhrujun itu dikeluarkan. Berarti dari rahim, lahir itu, bayi lahir itu dikeluarkan. Kalau dibangkitkan, bahasa Arabnya ini nahdoh, ya nahdoh. Contohnya nahdhatul ulama, bangkitnya para ulama, ya nahdoh itu bangkit. Jadi ayat ini jangan dihubungkan dengan bangkit. Ini hanya buka kurung, ya. Takhrujun itu dikeluarkan, dilahirkan. Matinya berapa kali? Ini kalimatnya tahyauna. Kalau mati, kalau hidup sekali, kalimatnya hayat atau hayat, ya. Tamutuna, kalau mati, mayit tu. Ini luas. Berarti di sini berapa kali dihidupkan, berapa kali dimatikan, karena di sini juga sempit. Kalau diluaskan, ini kalimatnya kalimat syir. Ada wawunya, ini dua, ini ada wawu juga.
Jadi judulnya bahwa kita hidup di sana, mati di sana. Coba pertama kan, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana kamu dikeluarkan. Berarti ini pertama hidup, mati, dikeluarkan, hidup lagi dong dari rahim, ya itu. Berarti mohon diperluas ya. Innallaha wasi'un alim, Al-Baqarah 115, ilmunya Gusti Allah sangat luas. Jadi arti ini rata-rata globalnya, belum rinciannya. Jadi masih ada kalimat-kalimat. Mohon kalau yang buka kurung jangan dibaca ya. Itu hanya pelengkap, jangan diikutkan. Oh itu pasti ini, jangan ya. Jadi tentang setia, nggak ada manusia setia. Yang paling setia hanya Gusti Allah. Ya, orang kita sendiri jiwa dan raga kadang nggak setia ya. Jadi saya lanjut kembali, efek daripada kita tahu silsilah ke atas, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, moyang kita, kalau kita tahu, kita akan menahan diri. Tidak akan umpamanya ada pencuri, wah pencuri ini harus digebukin, ini jelek. Pas ngeliat ke atas, nggak taunya kakek kita juga pernah mencuri. Kan jadi nggak jadi. Wah ini penjudi, ini penjudi. Nggak taunya kakek kita pernah jadi penjudi. Itu hanya menahan diri. Kalau kita melihat ke atas terus kakek kita, hidupnya bagaimana, perilakunya bagaimana, di saat kita melihat sekarang di depan kita yang perilakunya aneh-aneh, menahan diri. Jadi efek melihat ke atas, ke silsilah, ke keluarga kita masing-masing, itu efeknya hanya menahan diri. Tidak main ngomong. Jadi berpikir lebih dulu baru bicara. Ya, begitu saja ya. Mohon nanti kalau kurang luas diluaskan. Ya, al-insanu mahalul khotowani sian. Yang namanya manusia selalu lupa dan dosa. Ya, karena memang sudah garisnya. Karena di dalam lupa nanti ada ingat, di dalam ingat ada lupa, di dalam benar ada salah, di dalam salah ada benar. Salam satu napas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.